cara kegiatan yang akan kami buat supaya kawan-kawan itu mengerti apa itu Demau dan mengenal siapa-siapa sosok-sosok di dalam Demaunya gitu. DMAU menyampaikan aspirasi mahasiswa tanpa membuat kerusuhan itu, Bang. Demo fasilitas ya memang sudah sewajarnya juga kita sebagai mahasiswa kan menyampaikan apa sih keluh kesah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, senang sekali nih rasanya bisa menyapa Sobat Kampus semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Wirawianasari yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, selayaknya kampus-kampus yang memiliki organisasi tertinggi, UIN Sumatera Utara pun juga memilikinya. Sebut saja Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau DEMAU. Namun, banyaknya program-program percobaan dan misperception sejak pembekuan yang baru pulih pada 2024, keberadaan DEMAU sering disalahartikan. Nah, di kampus kali ini kita akan membahas program kerja 1 tahun periode DEMAU. Nah, di depan saya juga sudah bersama Ketua DEMAU kepada Abang Fatih Farid Hasibuan. Halo Bang Fatih. Halo Kak Wira. Ya Bang, sebelumnya boleh perkenalkan dirinya ulang Bang dan menyapa Sobat Kampus semua. Oke, baik. Hai kawan-kawan semuanya, terutama kawan-kawan mahasiswa UIN Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Fatih Farid Hasibuan. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Presiden Mahasiswa UINSU terpilih. Dan saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara atau Siasa. Begitu Kak Wira. Ya. Nah ini Bang, seperti yang sudah saya singgung kemarin, sebelumnya kira-kira kenapa ya mahasiswa itu tampak asing sama DEMAU ini Bang? Kenapa ya Bang? Jadi kalau berbicara sejarahnya begitu kan, memang saat ini adalah proses pemulihan lagi nih Kak Wira. Iya. Karena lihat tahun itu kan 2019 itu kan fase-fase Covid gitu. Iya. Jadi sempat itu ya agak redup gitu kan. Jadi mulai lagi dikenalkan pada tahun 2024 yaitu terpilihnya presiden mahasiswa sebelum saya yaitu Fahmi kan, Iya, Bang Bang Fahmi. Fahmi. Jadi di sini termasuklah saya yaitu melanjutkan apa yang akan terutama cita-cita dia lah gitu kan dalam proses mungkin di proses itu proses pemulihan mungkin saya saat ini di saya yaitu pengembangan begitu gitu Kak Wira. Jadi mungkin targetnya adalah lebih berdampak kepada kawan-kawan yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara begitu. Oh iya Bang. Nah sebelumnya Bang, apa program kerja DEMAU 1 periode ke depan ini Bang? Akan dibuat seperti apa Bang nantinya? Baik. Jadi kalau untuk masalah program di sini saya dan kawan-kawan yaitu membuat yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang begitu kan. Nah, jangka pendek ini ya dalam waktu sedekat-dekatnya apa aja yang mau dibuat begitu. Jangka menengahnya itu ya satu sisi di sinilah mulai kita berkreativitas, memikirkan apa sih yang disenangi dari kawan-kawan mahasiswa UINSU begitu kan. Terutama kawan-kawan mahasiswa UINSU ini kan ya Gen Z gitu kan. Apa yang disenangi mereka begitu kan. Betul Bang. Sekarang ya terutama saya kan saya juga Gen Z gitu. Suka gampang bosan gitu kan terhadap atau program-program yang monoton kita bilang gitu. Kalau bisa ya nantinya akan kita padukan itu dengan cara hybrid gitu kan, memadukan cara lama dengan cara baru begitu supaya lebih asik gitu kan. Ya dengan seminar kah atau dengan kreativitas seni musik gitu kan atau kawan-kawan yang memiliki apa yang mau disalurkan dia kita siap tampung begitu kan atau ada cita-cita yang harus begini siap kita tampung begitu demi kesenangan kawan-kawan demi kemajuan kampus dan menghidupkan lagi karakter mahasiswa begitu. Nah Bang, sejauh ini program apa yang sudah dikerjakan Bang sampai saat ini? Kalau untuk program karena saat ini kan belum pelantikan begitu kan. Fase masih
menyusun untuk apalah proses pelantikan dulu. Setelah pelantikan baru nanti kita laksanakan program-program itu, Kak Wira. Nah Bang, sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas nih Bang, apa bukti konkret yang dapat ditunjukkan DMAU bahwa program-program yang dijalankan itu benar-benar berdampak Bang untuk mahasiswa, bukan sekedar seremonial organisasi aja Bang? Terkait terdampak gitu kan, atau yang merasakan berdampak gitu kan. Yang jelas insya Allahnya periode 1 tahun ini kita itu tetap turun ke bawah, bukan hanya sebatas kita berada saja di apalah kita bilang kan di posisi sekarang ini. Jadi kalau kita tidak turun ke bawah kan, ya kita tidak tahu apa keinginan yang diinginkan dari kawan-kawan mahasiswa. Nah, disitulah mungkin kekeliruannya. Kawan-kawan mahasiswa itu merasa tidak terdampak dengan kehadirannya DMAU kan begitu. Kawan-kawan DMAU. Jadi di sini kami akan melakukan yaitu turun ke bawah begitu kan. Apa yang diinginkan kawan-kawan, apa yang menjadi permasalahan di bawah begitu kan. Supaya menjadi evaluasi kami. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami putuskan untuk mengambil atau membuat suatu kebijakan begitu kan. Yang intinya akan berdampak kepada kawan-kawan mahasiswa dan kampus. Nah, tapi Bang, sejauh ini kan banyak gitu mahasiswa yang belum kenal dengan DMAU ini sendiri Bang. Siapa pemimpinnya, siapa yang ada di dalamnya, itu gimana Bang kira-kira? Kenapa bisa seperti itu mahasiswa? Apa menurut Abang orang itu yang kurang ini untuk mengenal lebih dalam, atau orang Abang sendiri yang belum perkenalan diri untuk ke mahasiswa itu Bang? Kalau misalnya kawan-kawan masih banyak juga yang belum mengerti tentang apa itu DMAU gitu kan, atau nggak tahu siapa presiden mahasiswanya kan gitu. Ya ini menjadi langkah kami sebagai langkah awal untuk satu sisi kan kami ya butuh pengakuan dari kawan-kawan mahasiswa kan begitu kan. Karena kalau apa gunanya ketika kami menjabat tapi tidak diakui. Iya betul. Tidak diakui siapa rupanya presiden mahasiswa di UINSU ini kan, lucu juga kan begitu. Siapa menteri-menterinya. Nah jadi kalau untuk langkah di awal jangka pendeknya, ya dengan cara kegiatan yang akan kami buat supaya kawan-kawan itu mengerti apa itu DMAU dan mengenal siapa-siapa sosok-sosok di dalam DMAU-nya gitu. Ya itulah nanti kami upayakan dengan strategi-strategi yang menarik gitu Kak Wira, agar kiranya kawan-kawan yang maba pun udah tahu, abang nih rupanya ini, menteri ini rupanya abang nih ya gitu kan. Ada sosok yang dibanggakan gitu kan. Makanya target nanti entah dari 2026 ya kami ini kan bukan mabanya 2026 nanti pas kan masuk. baru masuk iya. Jadi ya di situ kita tanamkan nanti kan supaya adik-adik ini punya abang-abangannya juga begitu kan di pengurusan DMAU. Karena bagaimanapun ceritanya, apa yang menjadi permasalahan adik-adik yang maba atau kawan-kawan yang lainnya, kami siap ya menampung gitu kan. Apa yang menjadi permasalahan mereka dan memfasilitasi apa yang ingin mereka inginkan begitu. Nah ini Bang, selanjutnya banyaknya demo di UINSU ini Bang mengenai oknum demo fasilitas dan pelecehan terhadap mahasiswi di periode lalu. Bagaimana nih Bang strategi DMAU periode ini untuk mengintimidasi hal tersebut Bang? Yang jelas mulai dari pelecehan kita bilang, baru apa tadi Kak? Pelecehan tentang itu Bang, pelecehan dan demo fasilitas. Kalau terkait masalah yang namanya pelecehan itu pastinya kita akan mengecam keras terhadap mahasiswa atau oknum yang melakukan tindakan tersebut. Nah terkait masalah demo fasilitas, ya memang sudah sewajarnya juga kita sebagai mahasiswa kan menyampaikan apa sih keluh kesah kita yang ada di UINSU ini kan begitu kepada pihak-pihak birokrat kan begitu. Karena kalau misalnya kita tidak sampaikan itu, ya terkadang ini kan tidak dengar juga suara di bawah kan begitu. Harus dibunyikan juga atau disuarakan juga kan supaya mereka orang birokrat senior-senior itu tahu begitu apa menjadi kendala yang ada di bawah begitu kan. Ya memang sudah seyogianya kita sebagai mahasiswa yang menyampaikan apa yang harus disampaikan begitu. Nah, bagaimana Bang DMAU menyampaikan aspirasi mahasiswa tanpa membuat kerusuhan itu Bang?
seperti demo, bakar-bakar yang di depan gerbang itu Bang. Gimana Bang cara DMAU mengaspirasinya? Ya, mungkin ada beberapa langkah yang kita lakukan ketika ada suatu permasalahan. Itu ada langkah yang harus dipikirkan kan. Yang pertama itu mungkin ada langkah audiensi lah, kita pertanyakan dengan pihak birokrat gitu kan, ataupun kita kan sekarang punya media kan begitu. Iya. Cobalah kita bermain juga di digital begitu kan, menyampaikan aspirasi itu digital gitu, agar kiranya cara digital memang lebih cepat dia, supaya orang-orang mengetahui apa yang menjadi kendala kan begitu, tanpa harus melakukan demonstrasi gitu kan. Gitu Kak Wira. Ya Bang, sejauh ini udah pernah nggak Bang demo tentang fasilitas atau apalagi tuh ke biro pas penjabatan Abang ini masa sekarang? Karena di fase saya sih, karena yang baru beberapa bulan kita bilang kan, belum ada sih Kak, belum ada. Terus keluh kesah mahasiswa ke DMAU belum ada Bang sampai saat ini? Sudah, cuman kan kami kami kumpulkan dulu, Iya. supaya nanti bisa dijadikan satu gitu kan, agar nanti ya langsung aja pada apanya kan, kesimpulannya apa yang menjadi permasalahan. Tapi karena ya paham lah Kak, kan karena masih di awal itu kan, baru nggak sampai pun 1 bulan kayaknya, Oh iya Bang. atau sebulanan lah, sekitar segitulah kita bilang Kak kan, baru terpilih saya sebagai presiden mahasiswa. Selama ini Bang, salah satu kritik terhadap organisasi mahasiswa adalah terlalu sibuk dengan kegiatan internal organisasi. Bagaimana DMAU memastikan bahwa fokus utamanya tetap pada kepentingan mahasiswa Bang secara luas? Jadi terkait fokus internal gitu kan, Iya, Bang. fokus internal organisasi. Di sini kan itulah gunanya kita ada beberapa kementerian begitu kan. Jadi agar kiranya orang-orang yang terpilih menjadi menteri dalam kementerian-kementerian tersebut sudah siap dia akan jabatan dia gitu. Nah, terkhususnya yang akan berdampak langsung kepada mahasiswa gitu kan. Jadi ada yang fokus ke internal, ada yang fokus ke mahasiswa, ada yang fokus ke jejaring-jejaring di luar kampus gitu kan. Agar ya inilah yang namanya teamwork gitu kan. Semuanya berdampak begitu. Bukan hanya sebatas presiden mahasiswanya saja, tidak. Kalau bisa dan harus bisa ini bahwasanya kementerian-kementerian itu, menteri-menteri itu ya sesuai dengan kemampuan dia dalam mengemban jabatan itu kan, amanah dia gitu kan. Nah, gitu Kak Wira. Nah, jika kita berbicara secara jujur nih Bang, apa kelemahan terbesar DMAU Bang saat ini? Apakah langkah nyata yang akan dilakukan untuk memperbaikinya dalam satu periode ke depan Bang? Kalau biasanya kelemahan itu ya mulai dari dalam sebenarnya sih Kak Wira kan, kelemahan itu kan, dan itu yang sebenarnya dari saat ini yang harus kami antisipasi ketika ada biasanya itu perpecahan dari dalam sih, karena kalau kita tidak solid dalam kepengurusan itu bagaimana berjalan lancar. Iya berjalan lancar gitu kan, cita-cita itu tercapai gitu. Insya Allah kalau misalnya solid dalam teamwork ini ya mulus-mulus aja sih Kak. Iya kan. Tinggal ya menjalankan sajalah gitu kan. Nah menurut Abang Bang, harapan nih terakhir kedepannya itu bagaimana Bang? Harapan DMAU kedepannya dalam satu periode ini Bang? Kalau berbicara harapan saya dan harapan kawan-kawan, yang pastinya terus melesat kan gitu. Iya. Apapun ceritanya harus terus melesat. Nah, yang namanya masalah itu biasa. Iya. Jangan menjadikan masalah itu suatu kendala sama kita gitu, penghambat untuk apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita sampaikan gitu kan, terhadap kepentingan kampus dan kepentingan kawan-kawan mahasiswa. Yang jelas harus ada juga legacy yang kami buat untuk penerus-penerus setelah kami begitu kan. Bagaimana Bang? Iya. Bagaimana itu Bang? Ya mulai dari luar kan begitu, relasi-relasi yang kita bawa dari luar ke dalam gitu kan, ya insya Allahnya entah beasiswa atau apapun begitu kan, ya intinya apa yang bisa kami usahakan untuk terbaik kepada kawan-kawan mahasiswa
Kami usaha semaksimal mungkin lah untuk menggapai apa yang menjadi keinginan kami bersama gitu kan, atau keinginan kita bersama. Iya. Nah, terakhir nih Bang, closing statement dari Abang itu. Closing statement lagi nih Kak ya. Ini kepada siapa nih Kak? Kepada semua mahasiswa. Oke, baik. Jadi kita sebagai mahasiswa seyogyanya, yang pertama kita harus peduli terhadap kawan-kawan sekitar dan lingkungan kampus begitu kan. Jangan kita hanya sendiri, tidak, kita membutuhkan kawan-kawan. Karena macam mana pun ceritanya, kita orang Medan. Model pergaulan semua. Dan ketika ada masalah, jangan takut. Jadikan masalah itu adalah guru terbaik bagi diri kita dan atau bagi bersama dalam kekompakan di organisasi internal. Keren sekali ya Bang. Ya, biasa aja. Sobat kampus, nah ini terakhir dari kita, podcast terakhir. Selanjutnya akan ada podcast selanjutnya. Nah, di sini kita sudah bersama Abangda Fatih Faris. Kita akan menutup sesi kali ini. Terima kasih kepada Abangda Fatih Faris sudah Sama-sama, Kak. mau menjadi narasumber kita kali ini. Siap. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang.